Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Diana. Saya merupakan mahasiswi STIT Hidayatun Najah Bekasi dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah leksikologi dengan dosen pengampu Ustadz Bagus Kesa Purwasandi Hafizahullah Ta'ala. Ngaku anak santri, tapi kalau disuruh nerjemahin kitab masih buka Google Translate. Tenang, kita senasib kok. Di video kali ini, aku bakal bedah tuntas senjata wajib anak pesantren, yaitu Kamus Santri Al-Kamil Indonesia Arab. Katanya sih kamus sejuta umat. Emang beneran se-powerful itu? Atau cuma overrated? Stay tune ya, aku kasih tahu kelebihan, kekurangan, dan semua tentang kamus ini buat kamu. Kita mulai ya. Ayo. Sekarang kita kenalan dulu ya. Ini dia Kamus Santri Al-Kamil, disusun oleh Zaid Abdillah Al-Fatih DKK, yang diterbitkan oleh Pustaka Arafah pada tahun 2020, yaitu cetakan pertama, dan 2021 untuk cetakan kedua. Dengan jumlah halaman 362 halaman, dengan ukuran buku, dengan ukuran kamus 10 cm kali 14,5 cm. Masih kecil kok, cukup untuk di tangan. Dengan cover yaitu soft cover, dengan harga kamus kisaran 30.000 sampai 50.000 tergantung toko ya teman-teman. Nah, kamus ini sudah mempunyai nomor ISBN, yaitu berarti sudah resmi diterbitkan, yaitu nomor ISBN-nya 978 602 6337 580. Yuk lanjut ke ulasan berikutnya. Selanjutnya yaitu profil penulis. Sebagaimana yang telah kita ketahui barusan, bahwa kamus ini ditulis oleh Zaid Abdillah Al-Fatih DKK dan kawan-kawan. Zaid Abdillah Al-Fatih dilahirkan di Pekalongan 27 September tahun 1999. Beliau merupakan putra kedua dari 12 saudara Ustadz Abu Fattah Al-Adnani. Zaid Abdillah Al-Fatih dikenal sebagai penulis yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan para santri. Hal ini terlihat dari karya-karyanya yang sudah disusun, bukan hanya berdasarkan teori, tetapi juga dari pengalaman langsung sebagai praktisi di lingkungan pesantren. Dalam setiap karyanya, ia berusaha menghadirkan pendekatan yang lebih praktis, sistematis, dan mudah dipahami. Fokus utamanya adalah menjadikan pembelajaran bahasa Arab terasa lebih ringan, tidak kaku, serta relevan dengan kebutuhan sehari-hari santri, khususnya dalam memahami kitab-kitab klasik. Melalui kontribusinya, Zaid Abdillah Al-Fatih turut berperan dalam memudahkan generasi santri untuk lebih dekat dengan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan bahasa Al-Quran. Selanjutnya, jenis kamus. Kamus ini merupakan kamus dwi bahasa Indonesia Arab dengan sistematika penyusunan yaitu tematik. Jadi nyarinya gampang ya teman-teman, nggak perlu bongkar akar kata dulu. Kamus Santri Al-Kamil ini terdiri dari 3.000 kata benda, 900 kata kerja beserta contoh penggunaannya, 30 tema percakapan sehari-hari, 500 persamaan kata, 30 syair pilihan, dan 400 mahfuzot, serta 500 ungkapan sehari-hari. Nah, kamus ini cocok untuk siapa sih? Kamus ini sangat cocok bagi para santri dan pelajar ilmu agama Islam, ustadz ataupun guru pengajar bahasa Arab, dan semua orang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Baik, kita sudah mengetahui profil, jenis kamus, dan sekarang yuk kita cari tahu bagaimana sih cara penggunaan kamus ini. Yang pertama,
Misalkan kita ingin mencari kata bahasa Arabnya baju. Nah, setelah itu kita harus tahu baju itu merupakan merupakan asma, isim, atau fi'il. Nah, yang kita ketahui baju merupakan isim atau kata benda. Nah, kita langsung buka saja daftar isi, lalu cari tema mana yang mencakup baju ini. Nah, di sini ketemu, yaitu pada tema macam-macam pakaian dan perhiasan, yaitu di halaman 55. Kita buka ya. Kita sudah menemukan di halaman 55 pada tema macam-macam pakaian dan perhiasan, anwa'ul malabis wal hulli. Nah, kita cari nih. Kita ingin mencari baju. Mana ya baju? Nah, baju ada di baris kedua dengan bahasa Arab libasun, jam'un, albisatun, atau malabisun. Di sini sudah tertera dua jenis jamak, yaitu jamak dari kata libas bisa albisatun, bisa malabisun. Gampang kan teman-teman carinya? Contoh yang kedua, misalkan kita ada tugas sekolah, yaitu besok ada tugas untuk perkenalan menggunakan bahasa Arab. Nah, itu tertera di kamus ini teman-teman. Kita cari di tema hiwar atau percakapan bahasa Indonesianya. Hiwar dengan subtema perkenalan, yaitu at-ta'aruf. Tinggal dibuka. At-ta'aruf ini ada di halaman 288. Nah, di halaman 288 kita menemukan hiwar atau percakapan mengenai perkenalan. Di sini terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bingung lagi nanti. Tinggal dihafalin lalu dipraktekkan besoknya di sekolah. Sekarang bagian yang paling penting, yaitu penilaian objektif. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan kamus ini diantaranya, yang pertama, disusun berdasarkan pengalaman penulis pas nyantri di pondok pesantren. Yang kedua, kata benda disusun secara tematik sehingga memudahkan pencarian kosakata berdasarkan tema. Yang ketiga, kata kerja disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan contoh penggunaan kalimat. Yang keempat, dilengkapi dengan persamaan kata dalam isim maupun fi'il untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Dilengkapi dengan ungkapan sehari-hari yang aplikatif untuk memudahkan obrolan. Yang keenam, dilengkapi dengan contoh percakapan sehari-hari dengan berbagai tema keseharian para santri. Dan yang ketujuh, memuat lebih dari 30 syair dan 400 mahfuzat untuk memotivasi santri dalam semangat belajar. Memuat lebih dari 30 syair dan 400 mahfuzat untuk memotivasi santri dalam semangat belajar. Rekomendasi untuk penulis, semoga kedepannya Ustadz Zaid bisa menerbitin versi hardcover dengan kertas yang lebih tebal ya, biar jadi lebih awet. Dan mungkin bisa bikin Kamus Santri Kamil Jilid 2 edisi kontemporer khusus untuk kosakata modern. Kesimpulannya, Kamus Santri Al-Kamil karya Ustadz Zaid Abdillah Al-Fatih ini berhasil jadi jembatan buat santri yang mau nyebrang dari nol ke bisa bahasa Arab atau bisa berbicara bahasa Arab. Dan kamus ini sangat direkomendasikan sebagai kamus wajib pertama santri atau anak yang ingin belajar bahasa Arab. Tapi ingat, ini kamus pembuka jalan, bukan tujuan akhir. Tetap harus didampingi kamus yang lain seperti Al-Munawir atau kamus-kamus besar lainnya. Jadi, rating dari aku berapa ya? Aku kasih rating 9 dari 10.
Karena PR di kualitas fisiknya aja ya Ustadz. Tapi dari segi manfaat sih juara. Sekian review jujur dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Ada yang udah punya kamus ini juga? Gimana pengalamannya? Tulis di kolom komentar ya. Saya Diana, izin mengundurkan diri. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.